Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halaman berapa? Ala mu'alliful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan bagaimana caranya berzikir la ilaha illallah dengan cara yang benar. Apa hasilnya, apa faedahnya, apa keuntungan dari membacanya? Musannif mengantarkannya satu per satu. Lalu sudah kita bahas selama 2 pertemuan. Ini kita masih ada beberapa yang belum kita baca dari tuntunan Imam Ad-Dasuki tentang bagaimana hasilnya orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan cara yang telah dia tuntunkan. Apa sih? Jadi orang yang bisa menghasilkan bacaan la ilaha illallah dengan hasil yang baik, tentunya orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah betul-betul mengenal kepada Allah, orang yang sudah mengesahkan Allah, orang yang sudah tahu tentang wahdaniyah fil af'al, tentang wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil zat, sudah kenal bahwa alam ini semuanya la ta'ziro, bahwa alam ini seluruhnya tidak bisa membawa menjadikan asar hasil apapun. Sehingga orang yang bisa menghasilkan ini dengan baik, di hatinya sudah hilang adanya harapan kepada alam semesta. Dia sudah nggak punya lagi harapan kepada selainnya Allah, karena selainnya Allah bagi dia tidak bisa mengantarkan apa-apa. Selainnya Allah bagi dia tidak bisa menghasilkan apapun. Selainnya Allah bagi dia tidak bisa menolong apapun, karena dia berpegang la haula wala quwata illa billah. Hingga dia bertumpu semua perhatiannya, pedomannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, murni di hatinya muncul al-mustaghniyan an kulli ma siwa wa mubtakirun kullu ma adahu ilai. Dialah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Terus di akhir pembahasan akan dijawab, akan ditanya lagi
Beliau mengantarkan apa? Fal iltifatu ila syai'in minha ama wa zulmatun azimatun wa halatun sayyi'atun ghairu mustaqimatin wa safarun zamimatun wa qadarun syadidun natni najibul mubalaghatu fi ghuslihi minal bali. Maka orang yang memperhatikan pada apapun dari isinya dunia, dari isinya alam semesta, yang rupanya baik makanan, minuman, pakaian, perempuan, anak, harta, api, senjata, hewan-hewan, ular, macan, kegelapan, surga, neraka, kelezatan, bahagia, sakit, kenikmatan. Kok dia masih memperhatikan hal itu? Apa kata beliau? Merupakan kebutaan. Dia orang yang buta, masih memperhatikan, malah disebutnya buta. Jadi kan orang yang memperhatikan malah melek. Nah, ini adalah orang yang masih memperhatikan itu, disebut dia orang buta. Dan kegelapan yang besar, hatinya penuh dengan kegelapan, mata hatinya buta. Wahalatun sayyi'atun, kondisinya buruk. Ghairu mustaqimah, tidak lurus hatinya, bengkok. Di hatinya itu enggak lurus memandang kepada Allah, tapi bengkok, masih memandang kepada selainnya Allah. Pandangannya itu masih bengkok, masih bias, enggak murni memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasafahun, kebodohan damimah yang tercela, udah bodoh tercela. Kebodohannya membuat dia menjadi orang yang tercela. Wa qadarun syadidun, dan kotoran yang sangat bau. Dia bagaikan kotoran yang bau busuk. Anatni, maka tajibul mubalaghatu fi ghuslihi minal bal. Maka ketika dia dalam kondisi seperti ini, udah buta, gelap, buruk kondisi dirinya, bodoh, kotor, bau, maka harus dibasuh, maka hatinya harus dibersihkan. Liyatahayu, agar bercahaya. Al-qalbu litajalli, agar hatinya itu hati yang bercahaya, yang terang benderang, yang diisi dengan tajalli, penampakan ma'rifatullah yang bisa masuk ke dalam hatinya. Binuri zaki alami minal ma'rifatil ali dil jalal. Falamma ghasala dzakiru qalbuhu, maka ketika si zakir, orang yang berzikir tadi, membasuh hatinya, yang dia sudah menyadari keadaan kekotoran hatinya, bidzalika nafyi, dengan dia bisa menafikan al-qawiyul ammi, dengan dia bisa menafikan
dengan apa-apa yang kuat dan bersifat umum, bisa menghilangkan semuanya, menafikan la ta'thiro, ini nggak punya asal, ini nggak punya hasil, ini nggak punya hasil, nggak punya hasil. Artinya nggak bisa diharapkan untuk menolong, nggak bisa digantungi. Orang yang masih bergantung berarti pada dirinya masih bengkok, masih kotor, masih baru. Makanya itu kita ngaji tahu itu diulang. Tujuannya apa? Betul-betul bisa membersihkan hati. Artinya membersihkan hati maknanya apa? Betul-betul mengakui bahwa selain Allah bisa kita praktekkan, kita tidak mengharapkannya pertolongan dari mereka. Kalau secara teori mah gampang, oh ya selain Allah nggak punya takdir, alam ini nggak punya takdir, alam ini wala quwwah wala illa wala taubah wala. Tapi ketika nanti praktek kadang masih belum bisa sampai, masih bengkok lagi hatinya, masih mengharapkan. Maka orang yang menyadari itu teruslah berusaha untuk membasuh hatinya dengan menafikan itu dengan cara yang kuat dan bersifat umum, bahwa semua selain Allah gak ada. Bukan oh ini enggak, kecuali yang satu ini enggak, semua umum, gak ada yang bisa menolong, mendatangkan kebaikan apapun. Maka sholat alal kaunain, maka hendaklah dia mensolati dua keadaan. Kalau orang sudah bisa membersihkan, maka dia harus mematikan dua keadaan yang ada pada dirinya. Sholatuhu alal mayyiti, yaitu dia mensolati dua keadaan, yaitu jasadnya dan ruhnya, seperti sholatnya terhadap mayit al-ma'dumi arba'an, yaitu dengan 4 takbir, wa khatama bis salam, dan ditutuplah dengan salam. Kalau umumnya itu kamu nyolatin orang lain, ini kamu nyolatin diri kamu sendiri. Tapi ini maknanya makna kinayah, bukan makna sholat yang sebenarnya. Ini kalau dia sholat sebenarnya usolli fardhul mayyit, usolli fardhul mayyit arba'at takbirat ala alayya, usolli ala mayyit. Nanti orang bingung lagi. Ini adalah sebuah kinayah dari berpalingnya hati dari segala sesuatu, sampai jasad dan ruhnya sendiri pun dia bisa berpaling. Ini betul-betul sudah tidak ada yang dia gantungin lagi selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sudah menyerahkan segalanya, sudah menyadari segalanya, itu tidak bisa mendatangkan apa-apa, nggak bisa dicintai, nggak bisa walaupun dirinya sendiri, jasadnya, ruhnya, semua diserahkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang orang itu bisa menyerahkan hartanya, bisa menyerahkan, tapi untuk menyerahkan dirinya nggak bisa.
Kadang orang masih cinta sama dirinya, masih cinta sama hidupnya, cinta sama nyawanya. Kayak Sayyidina Umar ketika ditanya sama Rasulullah tentang apa itu iman, kata sampai ketika ya sudah ya Rasul, saya mulai sekarang saya akan lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri saya sendiri. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an. Baru sekarang kamu sempurna imannya, baru sekarang ya Umar. Nanti ketika dia sudah melepaskan, sudah menganggap dirinya mati, ini sudah miliknya Allah semuanya, haknya Allah semuanya. Artinya dia sudah nggak punya kepentingan lagi untuk dirinya sendiri, semuanya haknya Allah. Berarti kamu benar-benar sudah jadi hambanya Allah, bukan lagi jadi hamba diri kamu. Kadang kita kan masih ya kalau 50-50 kadang masih mending gitu. Kadang untuk Allah 30, kamu yang 70, 50-50 masih mending. Sudah, saya berkorban lah, Allah 70, saya 30. Sayanya masih ada, dicari keuntungan untuk dirinya sendiri gitu. Ini murni dilepaskan semua saya, nggak ada cari keuntungan, nggak ada, saya murni hambanya Allah. Apapun yang saya kerjakan, ya itu hanya murni Allah. Ini namanya orang yang dikinayahkan bisa mensolati dirinya. Maka orang yang bisa demikian halahu hina idin bizinatid dukhuli fi hadratil malikil alam. Maka dalam kondisi dia bisa seperti itu, Allah akan menghiasinya dengan hiasan bisa masuk ke hadiratnya Allah, masuk di dalam kerajaannya Allah, masuk untuk betul-betul jadi hamba-hambanya Allah. Al-Malikil Alam. Faqala qaulal muqtarri al-awahi al-ya'isi ya'san qat'iyyan da'iman min kulli ma siwa maulahu ithra nabi la ilaha illallah. Lalu ia berkata sebagaimana ucapan orang yang terdesak, orang yang sangat takut, orang yang putus asa dan selamanya dari segala sesuatu selain Allah setelah dia penafian dalam la ilaha illallah. Maka orang itu harus bisa dia mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana ucapannya orang yang merasa terdesak, karena dia sudah melepaskan semuanya. Maka berarti yang digantunginya sekarang hanyalah la ilaha illallah, hanya Allah. Dalam keadaan sangat takut kayak beginilah, kamu sudah melepaskan segalanya, ya kamu nggak memiliki apapun, kamu sendirian til. Maka orang yang sendirian nggak punya apapun yang bisa dia mintain, seakan-akan dia merasa ketakutan. Saya ini mau kemana lagi, sudah nggak ada, di hatinya kosong semua. Kayak anak kecil kamu taruh di tengah gurun pasir sendirian, dia akan teriak-teriak. Yang dipanggil siapa? Yang akan dipanggil siapa? Orang yang bisa menolongnya. Yang ada di hatinya siapa yang dia akan bisa menolong, itu akan dia teriakin. Kamu di tengah laut tenggelam, kamu akan teriak minta tolong, siapa saja bisa kamu anggap menolong. Maka orang yang bisa sampai pada keadaan ini, dia akan bisa meneriakkan hanya Allah,
Allah. Di hati sudah nggak ada lagi selain Allah. Kalau sudah membersihkan hatinya, memurnikan hatinya, nggak ada yang bisa menolong selain Allah. Sehingga dengan keadaan sangat takut, terdesak, putus asa, dia yang bisa menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Inilah orang yang sudah masuk ke dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu tes aja, tes. Kalau kamu naik motor ketilang, pernah nggak? Begitu prit gitu, yang kamu ingat siapa? Yang kamu ingat siapa? Rekengan, saya punya Pak RT, tenang aja lah, ada Pak RT nih. Itu yang masih kamu anggap bisa menolong. Ada sesuatu yang masih hidup di hati kamu. Ada sesuatu yang punya power selain Allah di hati kamu, yang kamu akan mintain tolong, yang akan kamu gantung, yang akan kamu harapkan. Nah, kamu disuruh matiin semua ini, hingga nggak ada lagi yang bisa kamu mintain tolong, sama sekali nggak ada. Lah, ketika kamu bisa sampai kondisi seperti ini, berarti kamu itu kayak orang yang kecil sendirian di tengah padang pasir. Sedangkan kamu menganggap bahwa ada banyak bahaya, maka hanya kepada Allah lah kamu akan bergantung. Yang dipanggil hanya Allah, Allah, Allah. Ini syaratnya harus begitu dulu. Gak bisa orang tiba-tiba ini ya Allah, Allah, Allah. Kalau dipaksa bunyi Allah, 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 Allahnya hanya untuk ditukar dengan yang lain. Pengen kerjaannya maju ya ngomong Allah, Allah, Allah. Kerjaannya harapannya maju. Karena dianggap kalau saya nyebut Allah, Allah, kerjaan saya bisa maju. Kalau saya masih maju kerjaannya, wow. Jadi masih ada tendensi yang itu masih banyak. Ketika orang nggak bisa memurnikan hatinya, mengkosongkannya, nggak bisa. Mesti bikinnya punya tendensi. Pingin inilah, pingin itu. Ini kamu disuruh bersihin semua, sholatin diri kamu, udah kamu itu nggak ada roh kamu, jasad kamu hilang semuanya. Kok apalagi yang lainnya, hingga kamu pun dianggap sudah nggak ada. Ini kondisi yang seperti ini untuk bisa dicapai oleh seseorang butuh perjuangan. Makanya banyak orang yang kemudian nyepi, khalwat, menyendiri, bagaimana untuk mengosongkan dari ketergantungan kepada yang lain. Jadi orang disuruh mencapai kondisi yang seperti ini hingga bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Terdesak, dengan memaksa, dengan sangat takut, dengan putus asa, dan putus asa selamanya dari segala sesuatu selainnya Allah, setelah dia bisa menafikan la ilaha illallah. Walamma ibtahaja qalbuhu binuril haqiqah, ketika hatinya sudah bisa bersuka cita dengan cahaya hakikat, wa kana al-intifa'u biha, maka ketika hatinya bisa sukacita dengan cahaya hakikat dan mengambil manfaat darinya, mauqufan alal qiyami, dengan konsisten dia bisa birusumi syariah, menjalankan syariahnya Allah, murni dia menghamba kepada Allah, bahagia dia sebagai hambanya Allah, murni waktu itu dia betul-betul jadi hambanya Allah,
tanpa ada kepentingan di pikirannya, tanpa ada kepentingan di hatinya. Anak sudah nggak mengganggunya, istri nggak mengganggunya, hingga dirinya sendiri pun nggak mengganggunya. Laparnya, ngantuknya, udah nggak mengganggu dia. Murni dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika la yakunu illa bil idmani ala dzikri sahibiha. Dan yang tidak akan bisa dilakukan kecuali selalu mengingat pembawa syariah, al-mubaligh laha anillah, yang menyampaikannya itu dari Allah, as-sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia sampai pada kondisi ini, yang akan dia ingat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini tauladannya, ini hamba terbaiknya. Kalau saya sudah jadi hambanya Allah, yang harus saya lihat ya hanya dia, karena dialah hamba Allah yang terbaik. Dia hamba yang diciptakan Allah untuk saya panuti, untuk saya ikuti. Nggak ada lagi yang selain dia, nggak ada. Ihtajadzakiru ba'da kalimat tauhid. Maka setelah menyebutkan kalimat tauhid yang menunjukkan kepada hakikat adalah al-haqiqah ayyashfa'aha bi itsbati risalat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang dzakir, orang yang berzikir tadi, perlu menggenapinya dengan menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahfadha nur tauhidihi bi idkhalihi fi mani'i hirzi syariah, dengan memasukkannya ke dalam penjagaan syariah yang sangat kokoh. Nah, kalau sudah kosong, hanya menjadi hambanya Allah, mau ngerjain apa? Hah? Mau ngerjain apa terus? Kalau malaikat mah mending dapat info dari Allah, kita nggak ada. Maka yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana kita mengikat diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalannya saya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulu dzakir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu membersihkan semuanya, Muhammad Rasulullah merangkul jalannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha yang bagi fi kulli dzikrin, maka begitu pula sebaliknya dalam setiap zikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, min adzkarillahi ta'ala Allah yaghfalal mu'minu fihi an dzikri sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang berzikir tidak boleh lupa menyebutkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma bi ayyusalliya alaihi atharahu au yukirra bi risalatihi ma'as salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendoakan, dengan membacakan sholawat bagi beliau setelahnya, mengakui atau mengakui kerasulannya, disertakan membacakan sholawat baginya, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya,
mimma yujibu ta'zimahu, yang mana redaksinya itu menetapkan pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tamassuki biadyalih, dan berpegangnya dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa Sallallahu Alaihi Wasallam babullahil a'zam alladzi la yunalu kullu khairin dunya wa ukhra illa bita'alluqi bihi. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah pintu terbesar untuk menghadap kepada Allah, yang segala kebaikan dunia dan akhirat tidak akan diperoleh kecuali dengan bergantung kepadanya. Pintu besar datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa ngasih ente rahmat, ngasih kebaikan, tapi Allah mau mendatangkan pintu itu lewat Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya apa? Kamu itu datang ke dunia ini, itu datang ke sebuah perjamuan. Ada perjamuan undangan makan yang makanannya nggak terhitung banyaknya. Perjamuan itu disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan kamu diundang ke perjamuan itu karena Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang bisa kamu makan, kamu minum, kamu peroleh, itu berkat undangannya Nabi Muhammad SAW. Tanpa undangan beliau, kamu nggak akan datang ke perjamuan tersebut. Dikatakan laulaka lama turijul akhlak. Kalau nggak karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan bumi dan langit ini dan segala macam isi. Jadi perjamuan ini barokahnya kamu mendapatkan rahmatnya Allah itu lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Faman ghafala an dzikrihi, jadi orang yang lalai dari mengingatnya, wa tamassuki bi syariatihi sallallahu alaihi wasallam, dan lupa berpegang kepada syariahnya, lam yanal maqsudah, tidak akan tercapai tujuannya. Wa kana marmiyan bihi fi sijnil qati'ah mahruman fi khairid dunya wal akhirah, justru terlempar dalam keputusasaan yang laksana penjara dan terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang yang mengedepankan Allah, mengedepankan la ilaha illallah, tapi menggeser Muhammad Rasulullah, dia orang yang tidak akan sampai pada tujuannya, justru dia akan terlempar ke arah kegelapan, ke arah kegagalan, ke arah terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat, yang mana dia bagikan terpenjara. Ada orang yang saya ini udah tenggelam, la ilaha illallah, nggak mengerti lagi Muhammad Rasulullah. Kamu la ilaha illallah, nggak mau Muhammad Rasulullah, jadi mau ngapain? Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa dalilul khalqi ila Allah ta'ala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah petunjuk makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yasilu ila Allah taala min ghafali an dzikrihi dalil? Bagaimana orang itu bisa lalai menyebutkan petunjuk? Bagaimana orang yang lalai untuk menyebut petunjuk bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin ente nggak punya alamat bisa sampai ke tujuan? Kamu bisa sampai kepada Allah itu lewat alamat yang dikasih
Nabi Muhammad. Jadi mau meninggalkan alamat ini, mau jalan sendiri tanpa Nabi Muhammad, mau nyampe kemana? Faqad qala ba'du man taba Allah Ta'ala, maka sebagian orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan apa? Ala qalbihi mimman yata'ata at-tasawuf wa laysa huwa min ahlihi maqalatan qaribatan minal kufri au hiyal kufru. Orang yang ditutup oleh Allah hatinya dari orang-orang yang belagak mengamalkan tasawuf, padahal ia bukan ahli tasawuf, berkata dengan perkataan yang mendekati kekufuran, atau bahkan dia sudah merupakan orang-orang kufur, yang dia mengatakan apa? Bi'ainihi innal iktsara min dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam hijabun anillahi ta'ala. Coba, na'udzubillah. Sesungguhnya memperbanyak mengingat Nabi Muhammad SAW itu menghalangi dari terbukanya kepada Allah. Jadi kayak dia mau manunggal, mau wahdaniyah sampai kepada Allah, antara dirinya hanya dengan Allah, hingga dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Padahal bagaimana mungkin dia bisa sampai pada tujuan yang benar tanpa lewat Nabi Muhammad SAW. Tujuan zikirnya itu mau apa? Gitu loh. Tujuan zikir tadi, kamu mau menghilangkan semuanya, mau matiin semuanya, mau menyisakan hanya Allah, sisanya hanya Allah. Kamu menyadari kamu ada di hadapannya Allah, nggak ada yang lain, maka kamu jadi hambanya Allah. Setelah kamu jadi hambanya Allah, yang mau kerjakan apa? Ya bersyariah. Lah, untuk bersyariah pakainya siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Oh, enggak boleh Muhammad, saya mau kepada Allah. Berarti kamu hanya mau duduk ingat Allah, Allah tanpa bersyariah gitu, terus beres gitu. Gimana? Hah? Lah itu kadang suka SK. Dulu SD, sekarang SD. Na'udzubillah. Wa qasalaka ba'du dhalin mithla hadhil ibarah. Sebagian orang yang tersesat telah menempuh jalan yang sama ini. Faqala inna id afradtu tahlila an itsbatir risalati kana ablughu wa asra'u fi ta'siri makna tauhid. Bila aku membaca tahlil saja tanpa menetapkan kerasulan, maka lebih cepat dan lebih tepat pengaruh makna tauhidnya. Enggak serem. Ini yang sama serupa kayak tadi bahasanya. Memperbanyak sholawat itu menghalangi untuk sampai kepada Allah. Ada lagi perkataannya, bila aku baca tahlil saja tanpa menetapkan Muhammad Rasulullah, maka lebih cepat sampai mengingat Allah, dan itu lebih tepat untuk memajukan atau untuk menemukan makna keesaan di hatiku kepada Allah. Fahtajja lidolalihi wa taswili syaitani, maka ia beralasan bagi kesesatan dan gangguan setan. Dengan alasan apa? Bi anqala litahlil makna walil itsbati risalati makna
Wa idza ikhtalafatil ma'ani alal batini dhu'ufa ta'thiru wa ba'udat thamratu. Apa alasan dia? Tahlil itu punya makna sendiri. Begitu pula isbatur rasul, menetapkan kerasulan, punya makna sendiri. Ketika ada berbagai makna yang berada di hati, maka pengaruhnya lemah dan jauhnya hasil. Coba. Ada ya? Ada kelompoknya dia. Ya ini masa yang nggak suka mau ini kan ketemu orangnya dia. Ini orang-orang yang ya ini orangnya begini biasanya udah nggak sholat. Ya. Saya kepada Tuhan nggak percaya. Kalau dia percaya ke Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah. Kalau ini manunggalin Gusti, ini wahdatil wujud. Orang-orang yang sudah la ilaha illallah Muhammad Rasul sebagai orang muslim, tapi dia nggak lagi mengedepankan itu sebagai jalan sampai pada tujuannya. Dia sudah merasa cukup dengan la ilaha illallah, hingga dia sudah nggak perlu bersyariah. Sholat sudah nggak perlu, itu mah kulit, ya udah sampai intinya, udah nggak perlu itu mah kelas-kelas cek itu mah tadiin emang udah ini nggak perlu lagi pakai yang begitu. Oh, kira iblis yang goblok apa iblis pintar. Qala innama yuhtaju ila wasli dzikraini inda dukhuli fil Islam. Dia berkata, penetapan kerasulan itu hanya dibutuhkan untuk menyambung orang-orang yang berzikir ketika mau masuk Islam. Selesai, itu doang betulnya. Selepasnya ya sudah la ilaha illallah tanpa lagi Muhammad Rasulullah, karena akan mengganggu makna ketauhidan saya kepada Allah, mengganggu. La ilaha illallah. Nah, karena dia nggak tahu tujuannya, gitu loh. Dia nggak mengganggu itu karena dia nggak tahu tujuannya itu mau kemana. Ketika tujuannya itu mau la ilaha illallah, mau menyatu dengan Allah, mengingat Allah, dzikir daim kepada Allah hingga ninggalin syariah, karena nggak perlu lagi Muhammad lagi kalau begitu dong. Tapi kalau ini sampainya untuk sampai bikin la ilaha illallah untuk menjalankan syariah, ini butuh Nabi Muhammad. Ini loh tujuannya mau kemana dulu. Kalau tujuannya itu hanya untuk kepada Allah, dengan tujuan bisa ingat Allah, murni mengesahkan Allah, menafikan yang lain, dan hingga dia ibadah pun dinafikan, ya nggak butuh lagi la ilaha illallah. Tapi justru ketika dia mau menuju kepada Allah, menafikan yang lain, maknanya mau membersihkan ketergantungan sama yang lain, murni mau menjadi hambanya Allah, terus ngomong hamba kepada Allah, ya justru Nabi Muhammad. Itu tujuannya udah beda jalan. Jika tujuan sudah beda, maka apa yang dibutuhkan juga jadinya beda. Inilah bahayanya. Ya iyalah kita. Oke, ini kan kan tadi Nabi memperkenalkan kita kepada Allah. Iya lah, mengucapkan Nabi, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul itu hanya untuk mengantar saya masuk agama Islam. Nah, kayak beginilah penjaga pintunya, itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah masuk, udah nyari jalan sendiri gitu lah, sono. Padahal dia nggak masuk maksudnya, masih di pintu aja dia.
Enggak bahaya. Qala ba'dul a'immatir rasikhin radhiyallahu ta'ala anhum, maka sebagian ulama rasikh bil ilm, orang-orang yang danta, orang-orang yang ilmunya sampai pada makna hakikoh, wa hadhil maqalatu wal iyadu billahi ta'ala min fitani allati la mauridu laha ghairun nar. Maka perkataan ini, kata dia, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan yang termasuk dari fitnah yang tidak ada ujungnya selain neraka. Wala uqbalaha siwa daril bawar, tidak ada ujungnya selain neraka, dan tidak ada akibatnya hanyalah kecuali tempat kebinasaan. Wa madzaka illa makrun wastidrajun ilal faradhi syariah, dan tidaklah ucapan itu kecuali bentuknya tipu daya dan istijrat, membuang syariah. Wal inkhilali min raqatiha wa ta'tili rusumiha, melepas diri dari kewajibannya dan mengosongkan aturan-aturannya. Walau alima hadza dhallu wa ma tahta, andainya orang yang sesat ini mengetahui rahasia-rahasia tauhid dan hikmah-hikmahnya lafaz tahlil yang ada di dalamnya, yang dia ucapkan, qaulihi Muhammadur Rasulullah, dari lafaz Muhammad Rasulullah, minal asrar tauhidiyah wal hikami tahliliyah, lan la in qasya'a anhu dzalikal ama wal asaba al marma, maka niscaya kebutaannya akan hilang dan dia akan memperoleh tujuannya. Begitulah berkata para imam-imam ar-rasikhuna fil ilmi. Ini fitnah yang ditanamkan oleh setan, fitnah yang diajukan oleh setan. Setan itu kan ketika ngomong, kenapa iblis ente kok nggak mau sujud Nabi Adam? Saya kan bertauhid, saya mau nggak geser-geser Nabi. Kalau saya sujud Nabi, berarti tauhid saya nggak beres. Itu kan alasan setan. Saya nyata. Sama dengan ini bumbu-bumbunya setan masuk ke dalam dia, hingga dia nggak butuh Nabi, nggak butuh syariah, nggak butuh agama, nggak butuh tuntunan Nabi. Nah, kan cukup antara dia dan Allah, saya hambanya Allah. Nah, dia menghamba kepadanya yang dikerjakan apa? Oh, cukup ada informasi sir dari Allah. Lah kamu tahu ya dari Allah gimana? Oh, yang namanya kena kewalian itu, kalau kamu jadi kewalian itu stempelnya lewat Nabi Muhammad. Bagaimana dia mau jadi wali-wali kok nggak di apa sih namanya? Nggak dilantik, nggak ada pelantikan, lah iya. Kalau dia sudah bisa sholat begitu, berarti kan dia sudah mengaku dirinya punya apa?
makom, ya kan? Punya derajat, punya kedudukan. Nah, yang ngangkat siapa? Gitu loh. Dari mana pengangkatannya? Ini kalau ada wali-wali itu punya kelompok sendiri, ada mujabah, koba, ada abdal, ada autad, dia punya sendiri, punya rel sendiri ya. Mau saya mah nggak lewat situ itu mah. Nah itu. Padahal apa yang ada pada dia semuanya bentuk apa? Istijrad. Bukan bentuk. Hah? Apanya? Khawarij. Kan istijrad juga khawarij kan? Iya, dia khawarijnya bukan karomah tapi istijrad. Ya naudzubillahi. Jadi hati-hati. Jadi kamu dituntun tahu bagaimana caranya mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana hasilnya dan bagaimana tujuannya. Jangan sampai kamu salah tujuan. Kalau kamu salah tujuan, walaupun kamu mengucapkan la ilaha illallah, kamu nggak akan ketemu ujungnya, dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya ujungnya neraka, ujungnya kebinasaan, nggak bakal ujungnya kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini meninggalkan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai. Kita dituntun bagaimana cara terbaik zikir la ilaha illallah, bagaimana tujuan terbaik zikir la ilaha illallah, dan bagaimana buah zikir la ilaha illallah. Dan Sonef mengajak kita memohon Allahumma a'inna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman nasilu bihima ma'al ahibbatin bifadlillahi ta'ala il firdausil a'la wa tamattu'i hunaka fi jiwarihi ta'ala binafisi tilkal mawahibi wal minan. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat dan salam kepada beliau yang dengannya kami bersama orang-orang yang mencintai dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada di surga Firdaus yang tinggi dan sampai kepada nikmat-nikmat di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pemberian dan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli hauba asqalana awrati
آمين رأتي واغفر والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى في كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طاسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.